Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal besok. Hal ini dikonfirmasi Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres RI Yusuf Permana. Usai sholat Id, Presiden rencananya juga akan menggelar silaturahmi dengan jajaran pejabat negara, Duta Besar Negara Sahabat. Sidang isbat yang digelar kemarin memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Insya Allah 1 Syawal 1446 Hijriah, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Idul Fitri selesai, beliau akan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar geria. Bapak Presiden juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pejabat negara, para duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum untuk dapat hadir di acara gelar geria di Istana Merdeka. Direktur Penerangan Agama Kemenak Ahmad Zayadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan masuk ke Masjid Istiqlal lewat pintu yang berbeda dengan tamu undangan dan masyarakat umum. Ahmad Zayadi meminta warga datang lebih awal untuk menghindari penumpukan di pintu masuk Istiqlal. Yang berikutnya insya Allah nanti tamu undangan saya kira memang akan sangat banyak yang hadir. Oleh karena itu khusus untuk Presiden insya Allah nanti akan masuk melalui pintu Al-Malik. Sementara untuk undangan VVIP yang lainnya itu akan masuk melalui pintu Assalam. Yang lainnya saya nanti kita akan masuk dari pintu Al-Fatah. Lebih lengkap soal persiapan jelang takbiran dan sholat Id di Masjid Istiqlal, kita tanyakan ke Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal, Mas'ud Halimin. Selamat petang Pak Mas'ud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak Cindy. Pak Mas'ud, besok Presiden sudah terkonfirmasi akan sholat Id di Istiqlal. Seperti apa persiapannya, pengamanannya? Ya Alhamdulillah, tadi siang sekitar jam 13.00 kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Kementerian Agama, dengan pihak pengamanan semuanya dari Polres, Polda, kemudian juga dari pihak TNI, kemudian juga dari pihak wilayah, kecamatan, Sawah Besar. Kita sudah melakukan rapat koordinasi untuk persiapan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden besok insya Allah, dan tamu-tamu serta jamaah semuanya akan ikut melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain Presiden dan Wakil Presiden, ada lagi Pak pejabat yang terkonfirmasi? Kami dapat informasi bahwa insya Allah dari Kementerian Agama insya Allah akan hadir Bapak Menteri Agama tentu saja, karena beliau juga adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Pak Sekjen, Dirjen Bimas Islam, kemudian juga tadi dalam rapat koordinasi dari pihak Kemenlu menyampaikan bahwa insya Allah sudah terkonfirmasi sekitar 20 duta besar yang akan hadir bersama kita besok. Kemudian beberapa dari kalangan para menteri Merah Putih juga insya Allah akan hadir besok. Kalau untuk kemudian juga Presiden, kami juga sudah dapat konfirmasi. Ya, kami sudah dapat konfirmasi bahwa Pak JK itu insya Allah besok akan hadir bersama-sama kita di sini. Kemudian kami juga dapat informasi Pak SBY dan juga Pak Jokowi, meskipun ini belum terkonfirmasi ulang untuk Pak SBY dengan Pak Jokowi, tapi kabarnya beliau akan hadir juga bersama-sama kita di Masjid Istiqlal. Dengan banyaknya juga pejabat negara, kemudian masyarakat umum yang mau sholat Id di Masjid Istiqlal, seperti nanti mekanismenya gimana Pak? Pembedaan pintu, kemudian pengamanannya seperti apa?
Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur, untuk presiden dan wakil presiden itu akan masuk dari pintu Al-Malik. Pintu itu memang khusus untuk pintu presiden. Kemudian untuk para pejabat yang lain, pejabat-pejabat negara yang lain, itu masuk dari pintu As-Salam dan akses ke ruang masjid juga. Itu berbeda antara para pejabat tamu-tamu VIP dengan presiden. Kalau presiden itu akan naik melalui akses ruang VIP, sementara para menteri, para dubes itu akan masuk melalui pintu As-Salam. Sementara jamaah umum mereka tersedia pintu Al-Fatah, kemudian juga ada pintu Al-Ghaffar yang ada di depan Kementerian Agama. Sehingga area akses para pejabat negara, terutama presiden dan wakil presiden itu berbeda dengan area jamaah, akses masuk dari para jamaah. Dan insya Allah dari sisi pengamanan, dari Pas Pampres tadi sudah menyampaikan bahwa akan menyiapkan sekdor, kemudian juga X-ray untuk pengamanan area tamu-tamu yang akan masuk ke dalam area Masjid Istiqlal. Insya Allah seluruh kalangan terlibat dalam proses pengamanan ini dan insya Allah besok berlangsung dengan aman dan lancar insya Allah. Pak Masud, kapasitas di Masjid Istiqlal sendiri bisa menampung berapa banyak jamaah umum Pak? Dan juga antisipasi kalau misalnya jamaahnya ternyata banyak sekali, seperti apa? Ya, secara keseluruhan Masjid Istiqlal ini kita bisa menampung 200.000 jamaah di dalam dan di luar area masjid ya. Jadi dari jumlah 200.000 jamaah itu memang setiap waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, memang jamaah kita selalu sangat penuh, tapi insya Allah semuanya bisa tertampung dalam area Masjid Istiqlal. Baik di dalam lantai utama maupun di area luar Masjid Istiqlal. Dan semuanya sudah terpolakan karena kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini kan sudah berlangsung setiap saat. Jadi teman-teman panitia, kemudian baik dari Kemenak maupun dari pihak Istiqlal, kita sudah punya pola bagaimana mengatur alur kedatangan jamaah maupun alur keluar jamaah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Insya Allah besok berjalan dengan lancar, dengan aman. Insya Allah. Kalau untuk takbiran nanti malam Pak, agendanya di Masjid Istiqlal seperti apa juga? Iya, nanti malam insya Allah takbiran akan dipimpin oleh Pak Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Dan juga insya Allah akan dihadiri oleh Pak Menko PMK. Tadi kami sudah dapat konfirmasi beliau akan hadir untuk bersama-sama kita takbiran malam ini. Dan biasanya juga prosesi takbiran di Masjid Istiqlal itu diikuti oleh masjid-masjid di seluruh Indonesia dan juga di ASEAN ya. Beberapa negara-negara sahabat di ASEAN juga ikut bersama-sama kita untuk melaksanakan takbiran. Acara takbiran nanti malam seperti biasa itu akan ada rampak beduk yang dimulai oleh Pak Imam Besar, kemudian dilanjutkan oleh para tamu-tamu dan juga tim rampak beduk yang sudah kita siapkan. Seperti itu Mbak Cindy. Kalau imbauan Pak untuk masyarakat jamaat umum yang besok akan sholat id di Masjid Istiqlal apa saja boleh disampaikan Pak? Iya, ini karena jamaahnya insya Allah akan sangat banyak ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan di awal tentang kedatangan jamaah ini. Yang pertama, kita harapkan jamaah tidak terlalu banyak membawa barang. Karena kalau terlalu banyak barang yang dibawa itu akan menghambat arus masuk ke Masjid Istiqlal karena harus melewati pintu X-ray-nya. Biasanya yang lama itu kalau barangnya banyak maka itu lama di pintu X-ray. Tapi kalau hanya bawa sajadah, alat sholat biasanya lebih cepat. Yang kedua, kami harapkan para jamaah membawa kantong plastik sendiri untuk sendal. Supaya sendalnya lebih aman, lebih tertib dan juga lebih bersih. Yang ketiga, kalau membawa keluarga, terutama anak kecil, mohon diperhatikan baik-baik. Karena jumlah jamaah yang 200.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Sehingga keamanan anak-anak kita ini perlu diperhatikan dengan sangat serius. Yang keempat, kami juga berharap jamaah kalau bisa datang lebih awal. Salat Idul Fitri ini akan dimulai di jam pukul 7 pagi.
Insya Allah tepat pukul 7 kita ada mulai salat Idul Fitrinya. Sehingga kita harapkan jamaah bisa datang lebih awal supaya pengaturan safnya, posisi-posisi jamaah ini bisa lebih baik. Kemudian dari parkir, ya. Silakan boleh dilanjutkan Pak, singkat. Kalau dari parkir kita sudah menyiapkan area, ya. Untuk parkir kita menyiapkan banyak area di sekitar masjid. Ada di gedung Pertamina, ada di Bekang, ada di di Santa Ursula, Santa Maria, di katedral, sehingga para jamaah nanti bisa melakukan parkirnya di sana selain parkir basement yang ada di Istiqlal. Insya Allah parkir ini tersedia dengan baik. Insya Allah. Baik, Pak Masud Halimin, Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu Pak. Assalamualaikum.